Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, mata kuliah Manajemen Diri kelas A, dengan dosen pengampu Bu Istiakara Muslihah, akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang keberlanjutan usaha minuman sehat Jus Kesmas. Dengan anggota kelompok yang pertama ada Vira Wina Maulia, yang kedua ada Haniah Kuratul Aini, yang ketiga ada Dea Almira Putri Andari, yang keempat ada saya sendiri Ardina Nuresti. Kita yang pertama-tama akan mendiskusikan tentang gambaran umum perusahaan Jus Kesmas, terus selanjutnya lika-liku perjalanan Jus Kesmas, yang ketiga peluang bisnisnya Jus Kesmas, yang terakhir ada rencana ke depannya untuk Jus Kesmas. Yang pertama, bagi Dodi membangun bisnis Puskesmas bukanlah kegiatan yang instan. Seperti cerita Badung Bondowoso yang mampu membangun 1000 candi dalam satu malam. Ia harus melewati berbagai macam rintangan serta tantangan yang ada sebelum benar-benar meraih kesuksesan dari bisnis Puskesmas ini. Bakat berwirausaha ternyata sudah dimiliki Dodi sejauh sebelum ia berencana memulai usaha Puskesmas. Sebelumnya, Dodi juga pernah menggeluti bidang usaha kuliner. Bahkan, ia pun sudah berkali-kali melakukan pivot bisnis. Mulanya, Dodi hanya melihat peluang dari sepetak tanah kosong di pinggir jalan raya. Ia merasa sayang jika lokasi tersebut tak digunakan padahal selalu dilewati oleh warga. Dari situlah Dodi memulai perjalanannya sebagai seorang wirausahawan. Di tahun 2017, saat awal mula Puskesmas didirikan di kios kecil bersebelahan dengan pedagang nanas madu, Doni harus melakukan seluruh aktivitas bisnis sendirian dan hanya dibantu satu buah smartphone saja. Pagi hari, ia harus segera pergi ke pasar untuk memburu harga termurah bahan baku buah dan sayur, melakukan produksi jus setelahnya, hingga mengantar pesanan ke pelanggan pun ia lakukan seorang diri. Kerap kali ia berkeliling area Yogyakarta, membentang dari utara menuju selatan dan begitu terus tiap harinya. Untuk urusan pemasaran dan pengelolaan, di media sosial pun juga Dodi pegang seorang diri. Mulai dari melakukan pemotretan produk, desain kemasan, dan logo, hingga melakukan interaksi dan promosi secara daring. Tak terasa, ternyata usaha Dodi pelan-pelan mampu membuahkan hasil. Semakin banyak orang yang mengenal merek Puskesmas dan bertambah pula jumlah konsumen langganannya. Di titik inilah kemudian Dodi memutuskan untuk merekrut kurir khusus layanan pesan antar agar ia bisa fokus menjalankan aktivitas utama lainnya. Waktu berlalu, ternyata penerimaan masyarakat Yogyakarta terhadap produk Puskesmas mengalami kenaikan signifikan. Hingga akhirnya pada tahun 2018, Dodi memutuskan untuk mencari lokasi baru yang lebih strategis dan luas. Selain itu, Dodi juga merekrut karyawan lapangan yang kemudian ditugaskan sebagai tim produksi dan tim pengadaan bahan baku. Nah, ini ada contoh-contoh jus Kesmas. Yang pertama ada ginger juice, yang manfaatnya salah satunya membantu melancarkan pernapasan. Yang kedua ada black juice, manfaatnya membantu membersihkan racun di usus dan mengoptimalkan diet. Yang ketiga green juice, membantu melancarkan pencernaan, menurunkan kolesterol dan darah tinggi. Setelahnya ada nomor 4 ada detox juice, yaitu membantu melancarkan BAB, mempercantik kulit, meningkatkan produksi ASI, melancarkan peredaran darah, menurunkan kolesterol, dan mengoptimalkan diet. Selanjutnya yang nomor 5 ada glow juice, membantu meregenerasi dan melembabkan kulit. Yang keenam ada beet juice,
Manfaatnya membantu mencegah kanker. Selanjutnya ada imun juice, yaitu kaya akan vitamin C, membantu meningkatkan imunitas tubuh. Yang ke-8 ada kurma juice, membantu meningkatkan stamina dan energi. Yang ke-9 ada enzim juice, yaitu membantu mengurangi peradangan dan nyeri, menyehatkan usus besar. Lika-liku perjalanan Yuskesmas. Beberapa dilema utama yang dihadapi Dodi sebagai pemilik bisnis yaitu terkait permasalahan bergantung bisnis dengan beberapa faktor seperti tren kuliner, cuaca, aplikasi pemesanan makanan, hingga suplai bahan baku. Meski ia meyakini bahwa produk mampu terus bertahan di gerus tren, namun ia sendiri telah merasakan bagaimana sesuatu yang viral dapat berganti dalam waktu yang singkat. Ditambah lagi kemudian, membangun bisnis di era digital ini membuat kompetitor lebih mudah masuk dan cepat menjamur. Sekitar 3 bulan pertama, setelah pindah ke ruko di Condong Catur, nama Juskesmas melesat begitu tinggi. Banyak selebriti Instagram yang meliput dan menambah jumlah audiens yang mampu dijangkau oleh Juskesmas. Hasilnya sangat menguntungkan bagi Dodi. Ia mampu menjual lebih dari 200 botol setiap harinya dan meraup omset sebesar 6 juta rupiah per harinya. Dalam sehari pun saat itu jumlah konsumen berlangganan bisa mencapai 30 orang. Bahwa adanya ojek online sangat mendongkrak omset Juskesmas sehari-hari. Saat ini layanan pesan antar ojek online semakin memudahkan konsumen memesan suatu produk kuliner dan semakin mendekatkan pengusaha kuliner dengan mereka. Selama beroperasi dan pindah ke ruko, Juskesmas sama sekali belum pernah melewati hari tanpa adanya pesanan melalui aplikasi ojek online. Malah dapat dikatakan 70% pemasukan Juskesmas berasal dari layanan tersebut. Sehari-hari pun ruko tak pernah sepi karena kerap kali menjadi tempat nongkrong para supir ojek online sembari menunggu pesanan. Meski menjadi penyumbang pemasok terbesar Juskesmas, Dodi sadar bahwa layanan ojek online justru membawa ancaman paling besar. Pasalnya, ia perhatikan bahwa layanan ojek online ini sangat tergantung dengan musim, dan musim hujan adalah musim utamanya. Saat hujan lebat datang, kebanyakan para supir ojek online lebih memilih untuk mematikan layanan pesanan antar mereka. Apabila ini terjadi, maka konsumen yang hendak memesan produk Juskesmas menjadi kesulitan mendapatkan kurir, dan pada akhirnya mereka pun memilih membatalkan pesanan akibat menunggu terlalu lama. Efek sampingnya Juskesmas pun kehilangan peluang pendapatannya. Buah dan sayur adalah bahan baku utama hampir seluruh produk Juskesmas. Meski dibeli dari pemasok yang sama setiap harinya, namun ternyata kualitas dan rasa yang didapatkan tak bisa selalu konsisten. Jika hari ini bisa mendapatkan buah jambu yang besar, matang, dan manis, belum tentu besok hari bisa mendapatkan buah jambu dengan kualitas yang sama. Bagi Dodi, hal ini menjadi tantangan tersendiri. Ia sadar bahwa konsisten rasa perlu ditonjolkan demi menjaga loyalitas konsumen dan meningkatkan minat pembelian ulang mereka. Namun di sisi lain, tidak konsistennya kualitas buah yang ia dapatkan malah bisa menjadikan biaya produksi yang membengkak. Misalnya saja saat bayam yang didapatkan tim pembelian di pasar banyak yang terkena hama. Maka untuk memenuhi produksi hari itu, mereka harus mencari pemasok lain yang menyediakan bayam yang lebih baik dan menambah jumlah pembelian bayam di hari-hari biasanya. Selain bengkaknya biaya pengadaan bahan baku, bengkak pula biaya transportasi. Belum lagi waktu yang banyak terbuang untuk membeli bahan baku sesuai dengan kebutuhan. Sama seperti kendala ojek online, permasalahan bahan baku ini juga sangat dipengaruhi oleh faktor musim. Tak hanya musim hujan, namun juga musim panas. Cuaca yang terlalu basah atau terlalu panas dapat menyebabkan kegagalan panen atau terjadi penurunan kualitas buah dan sayur. Selanjutnya peluang.
Dodi yakin bahwa terdapat segmen pasar yang besar dalam industri kuliner sehat dan mendorong untuk tetap semangat berinovasi. Keyakinan Dodi didukung berbagai data tentang industri makanan sehat. Riset dari Global Wellness Institute tahun 2018, pada tahun 2015 sampai 2017, perekonomian pada industri kesehatan tumbuh 6,4% setiap tahun, hampir 2 kali lebih cepat dari pertumbuhan ekonomi global, yaitu 3,6%. Industri makanan sehat menjadi penyumbang kedua dari ukuran pasar pada industri kesehatan secara keseluruhan. Di Indonesia, riset dari Nielsen terkait preferensi makanan sehat ditemukan sebanyak 74% masyarakat Indonesia menghindari pengawet buatan dan 72% menghindari makanan dengan perasa buatan. CNBC Indonesia merekomendasikan 3 produk kuliner sehat yang diminati masyarakat, yaitu makanan dan minuman organik, makanan dan minuman vegan, dan catering diet sehat. Banyaknya kompetitor bermunculan dengan produk serupa yang membuat Dodi memutar otak lebih keras demi menemukan strategi marketing yang tepat sasaran. Kompetitor sering menggunakan pancingan dalam kampanye promosi mereka dengan melakukan klaim bahwa produknya dapat menyembuhkan suatu penyakit tertentu atau terbukti dapat membantu menurunkan berat badan dalam waktu yang begitu singkat. Namun di beberapa industri obat-obatan herbal menyatakan bahwa produk yang mampu memberi suatu manfaat tertentu secara instan justru malah semakin merusak tubuh. Dodi selalu menekankan bahwa jus Kesmas bukanlah obat, tetapi produk jus yang dapat dijadikan suplemen dan vitamin untuk mendukung percepatan kesembuhan dari suatu penyakit dan baik apabila dikonsumsi sebagai pengganti makan malam bagi konsumennya yang sedang dalam usaha diet. Kemudian Dodi berfokus pada segi konten marketing Juskesmas dengan membuat media sosial Juskesmas lebih edukatif dan informatif yang dapat menyajikan konten-konten seputar kesehatan. Perbandingan Juskesmas dengan kompetitor. Merek Juskesmas harganya 16.000 dibandingkan Mami's Kitchen dan Akar Jus lebih murah. Dan saluran distribusinya lewat Instagram, GoFood, GrabFood, pembelian ke outlet, dan kurir dari Juskesmas. Dan menggunakan alat produksi blender sentrifugal yang berukuran 350 ml yang jauh lebih besar dibanding Mami's Kitchen dan Akar Jus Bar. Potensi pengembangan usaha. Dodi dan rekan kerjanya meyakini ada potensi besar dalam pasar industri minuman sehat. Sejak tahun 2019, banyak tawaran kerjasama bisnis ke Dodi untuk membangun cabang Juskesmas di kota lain. Dodi melihat hal tersebut sebagai peluang besar untuk ekspansi. Namun, Dodi harus memikirkannya lagi bentuk kerjasama seperti apa yang hendak ia tawarkan ke rekan bisnisnya. Di Yogyakarta, Dodi memiliki 5 cabang Juskesmas yang dikelola oleh mitra dalam bentuk waralaba. Dodi sempat terlintas ingin melakukan ekspansi outlet di lokasi-lokasi strategis seperti mal dan SPBU. Namun, sistem waralaba tak begitu menguntungkan dan sulit untuk diaplikasikan di luar kota. Kemudian, Dodi memiliki keinginan untuk mendirikan Juskesmas dalam bentuk kafe yang memiliki konsep edukasi terkait kesehatan dan dilengkapi dengan supermarket buah. Dan kafe ini juga dijadikan sebagai kantor pusat Juskesmas. Namun, Dodi juga masih mempertimbangkan mencari mitra bisnis atau orang kepercayaan yang sesuai dengan visi misi Juskesmas, karena keberlangsungan bisnis Juskesmas dalam jangka panjang sangatlah penting. Keunggulan Juskesmas. Dodi yakin Juskesmas mampu terus berkembang dan tidak hanya menjadi penyedia jus kombinasi sayur buah yang sehat dan bermanfaat, kemudian sebagai pendukung gerakan kesehatan masyarakat. 3 hal yang membuat Juskesmas memiliki nilai bisnis yang lebih baik, yaitu yang pertama, disupervisi langsung oleh dokter penyakit dalam. Yang kedua, pengembangan produk selalu berdasarkan riset. Dan yang terakhir, produk selalu diuji coba dan diteliti lebih dahulu kadar nutrisinya oleh ahli gizi. Adanya Dodi sebagai dokter penyakit dalam dan Nanda sebagai ahli gizi Juskesmas
Diharapkan dapat meyakinkan masyarakat untuk secara rutin mengonsumsi produk-produk Juskesmas. Rencana ke depan dan solusi. Yang pertama, Juskesmas ingin tidak hanya memberikan minuman yang bermanfaat, tetapi juga ingin memberikan edukasi kesehatan untuk konsumennya. Yang kedua, membuka banyak cabang di berbagai kota, tidak hanya di Yogyakarta. Dan yang terakhir, membuka jasa layanan kesehatan dan gizi untuk para konsumen yang ingin diet atau mengatasi penyakitnya. Terima kasih, itulah diskusi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.